Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Priya dari kelas 4 TA37 NPM 1221034. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen risiko yang ada di perbankan. Sebelum itu kita bahas dulu apa itu sih manajemen risiko. Manajemen risiko yaitu pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai, menangani, memantau, dan mengevaluasi risiko dalam suatu organisasi atau proyek. Yuk kita bahas satu persatu cara lebih mendalam dan terstruktur. Yang pertama ada proses manajemen risiko. Ada identifikasi risiko. Ini adalah langkah awal sangat krusial karena risiko yang tidak diidentifikasi sama dengan risiko yang tidak bisa ditangani. Tujuannya untuk apa? Menemukan semua potensi risiko yang bisa terjadi. Caranya, kita bisa gunakan 4W1H, yaitu apa jenis risikonya, di mana risiko ini muncul, kapan biasanya terjadi, siapa yang terlibat dan terkena dampaknya, bagaimana risiko ini bisa terjadi. Lalu, terus bantunya untuk identifikasi risiko itu, ada brainstorming, analisis data historis, wawancara studi kasus, checklist risiko, dan flowchart proses. Yang kedua, analisis penyebab, yaitu analisis akar masalah. Tujuannya cari penyebab utama, root cause dari risiko yang terjadi. Caranya gunakan metode 5 whys. Terus tanyakan mengapa sampai dapat akar masalah. Lalu fishbone diagram tolak ikan mengelompokkan penyebab berdasarkan kategori manusia, mesin, metode, material, dan lain-lain. Minimalkan temukan satu penyebab dari setiap risiko. Lalu selanjutnya ada prioritaskan risiko. Tidak semua risiko itu perlu ditangani dengan skala yang sama. Tujuannya fokus pada risiko yang paling berdampak dan paling mungkin terjadi. Terus bantunya ada risk matrix, yaitu memetakan risiko berdasarkan dampak atau impact dan kemungkinan. Pareto analisis 80/20, di mana fokus pada 20% risiko menyebabkan 80% masalah. Lalu yang keempat ada menentukan tindakan atau mitigasi. Tujuannya, setelah tahu penyebab, saatnya mencari solusi. Tujuannya, setiap penyebab harus memiliki minimal satu solusi atau tindakan penanganan. Jenis tindakan mitigasi ada menghindari, avoidance, yaitu hindari aktivitas beresiko. Yang kedua, mengurangi reduction, kurangi dampak atau kemungkinan yang terjadi. Yang ketiga, yaitu mentransfer, alihkan risiko ke pihak lain, misalnya asuransi. Yang keempat, menerima acceptance. Jika biaya terlalu besar, risiko bisa diterima dengan monitoring. Yang kelima ada pemilihan tindakan terbaik dari proses risiko, itu ada pemilihan tindakan terbaik dari semua solusi yang diajukan. Pilih yang paling efektif dan efisien. Efektif sama dengan menyelesaikan masalah, efisien sama dengan biaya waktu dan sumber daya minimal. Gunakan penilaian biaya versus manfaat, lalu kelayakan implementasi dan dampak jangka panjang. Yang keenam, dalam proses manajemen risiko itu ada pemantauan. Tujuannya, pastikan solusi yang diimplementasikan benar-benar berjalan dan memberikan dampak. Bentuk pemantauannya ada audit berkala, indikator kinerja KPI, dashboard risiko, database risiko untuk melihat tren. Lalu untuk yang terakhir yaitu ada evaluasi. Kalau solusi tidak bekerja, evaluasi ulang dan kembali ke langkah identifikasi. Ini menciptakan siklus perbaikan berkelanjutan, continuous improvement. Terus bantunya ada PDCA, Plan, Do, Check, Out. Lalu ada laporan kinerja tindakan mitigasi. Yang ketiga ada feedback dan pelaksanaan lapangan. Rekap singkat alur manajemen risiko. Yang pertama ada peril, bahaya atau risiko awal. Peril sama dengan potensi bahaya. Belum tentu terjadi tapi punya potensi menyebabkan kerugian. Bisa berupa kejadian alami seperti banjir, gempa, teknis. Kalau dalam teknis ada korsleting, kebocoran data, atau manusia kelalaian sabotase. Yang kedua ada pengumpulan data. Gunakan prinsip yang tadi 5W1H, what, when, where, who, why, how untuk memahami kejadian secara detail. Data dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam database insiden atau risk register. Ini jadi dasar untuk mengidentifikasi pola atau tren risiko di masa depan. Yang ketiga ada analisis akar penyebab, root cause analysis. Minimal temukan satu penyebab, tapi usahakan lebih banyak untuk gambaran menyeluruh. Alat bantunya ada 5 whys, fishbone diagram, fault tree analysis. Yang keempat, menentukan solusi tiap penyebab. Setiap penyebab wajib punya solusi atau mitigasi. Mitigasi dilihat dari bagaimana menanganinya, bukan hanya bagaimana kejadiannya, tapi solusi bisa bersifat teknis, perbaikan sistem atau alat, prosedur SOP baru, manajerial, pelatihan, pengawasan struktural, rekayasa bangunan infrastruktur. Yang kelima, prioritaskan penyebab paling merugikan. Bukan hanya mana yang paling sering, tapi juga mana yang dampaknya besar secara keuangan atau operasional. Bisa pakai pendekatan risk scoring atau risk head atau bantuan prioritas. Yang keenam, ada pilih solusi terbaik dari beberapa alternatif penanganan. Pilih yang paling efektif dan efisien. Apakah bisa benar-benar menyelesaikan masalah? Apakah bisa dilakukan dengan biaya dan waktu minimal? Efisien. Kalau benar-benar menyelesaikan masalah itu efektif. Efektif sama dengan pekerjaan selesai. Efisien dengan biaya yang murah. Kerjanya dibatasi oleh waktu dan biaya soal. Implementasi dan pemantauan. Contohnya cek kabel-kabel secara berkala, install alarm suhu dan sebagainya. Monitoring ini penting agar tahu apakah solusi berhasil atau tidak. Kalau ternyata masih ada kerugian, balik lagi ke langkah 1 evaluasi ulang dari awal. Yang selanjutnya
Selanjutnya, tambahkan konsep penting yaitu risiko intrisik. Risiko yang nggak bisa dihindari sepenuhnya hanya bisa dikurangi. Dampaknya contohnya bagi daerah rawan di isu pasang tanggul nggak bisa 100% dihindari. Terdapat 8 risiko utama bank. Yang pertama ada risiko kredit. Risiko gagal bayar pinjaman oleh debitur. Penyebab utamanya ada analisis kredit kurang baik, tidak ada agunan memadai, krisis ekonomi yang mempengaruhi nasabah, perubahan mendadak dalam bisnis debitur. Lalu contohnya yaitu bank memberikan kredit Rp1 miliar ke PT ABC untuk modal usaha, namun PT ABC mengalami penurunan penjualan drastis dan tidak dapat membayar angsuran, menyebabkan kredit macet. Pengaruhnya ke bank dan nasabah itu apa? Bank mengalami kerugian besar dan performing loan naik. Lalu bank kekurangan dana untuk kredit baru, kepercayaan nasabah akhirnya menurun. Yang kedua ada risiko pasar. Risiko turunnya nilai aset atau liabilitas akibat fluktuasi pasar. Penyebab utamanya yaitu perubahan suku bunga tiba-tiba, fluktuasi nilai tukar, penurunan harga saham atau obligasi, ketidakstabilan ekonomi global. Lalu contohnya ada bank memegang obligasi pemerintah Rp500 miliar. Ketika suku bunga pasar naik tajam, harga obligasi turun 2% sehingga bank merugi Rp100 miliar. Lalu dampaknya ke nasabah dan bank yaitu bank mengalami kerugian besar, modal menyusut, bunga pinjaman kepada nasabah naik, kemampuan ekspansi terbatas. Selanjutnya ada risiko likuiditas. Risiko ketidakmampuan bank memenuhi kewajiban jangka pendek. Penyebab utamanya yaitu penarikan dana besar-besaran, bankan, manajemen kas yang buruk, kurangnya cadangan, likuiditas, ketidakpastian ekonomi atau rumor negatif. Lalu beredar rumor bahwa bank XYZ akan bangkrut. Ribuan nasabah datang menarik tabungan sekaligus. Bank tidak memiliki cukup kas dan harus meminta bantuan ke bank sentral. Itu jadi bank dampaknya ke bank dan nasabah yaitu bank terancam kebangkrutan, nasabah kehilangan kepercayaan, layanan macet, tinggalan kredit tertunda. Lalu selanjutnya ada risiko operasional. Penyebabnya risiko akibat kesalahan sistem, proses atau manusia, kegagalan sistem IT, human error atau kesalahan manual, penipuan atau kecurangan internal, kurangnya pengawasan dan kontrol. Sistem IT bank mengalami gangguan selama jam kerja sehingga ribuan transaksi gagal diproses. Selain itu, selalu memasukkan tanda tangan nasabah untuk mencairkan dana. Dampaknya, bank menanggung kerugian besar, reputasi rusak, nasabah kehilangan kepercayaan, tuntutan hukum, biaya perbaikan sistem publik. Selanjutnya ada risiko hukum. Risiko akibat pelanggaran hukum, kontrak atau peraturan. Penyebab utamanya perjanjian kontrak yang cacat hukum, produk keuangan yang tidak sesuai aturan, kegagalan memahami. Contohnya, bank menandatangani kontrak investasi dengan perusahaan bodongnya, kemudian terbukti fiktif nasabah. Bank harus membayar dampaknya, bank harus membayar denda, reputasi tercoreng, kepercayaan publik menurun, bisnis terganggu karena proses hukum. Selanjutnya ada risiko strategi. Risiko karena strategi bisnis yang salah atau tidak sesuai pasar. Kurangnya riset pasar, keputusan bisnis yang terlalu spekulatif, ketergantungan pada suatu produk atau segmen, perubahan mendadak pada pasar. Contohnya, bank memutuskan untuk fokus besar-besaran pada pembiayaan aset kripto karena tren pasar, tetapi kemudian pasar kripto anjlok. Bank mengalami kredit macet, massal dan kerugian besar. Contohnya, bank memutuskan untuk fokus besar-besaran pada pembiayaan aset kripto karena tren pasar, tapi kemudian pasar kripto anjlok, bank mengalami kredit macet, masalah dan kerugian besar. Dampaknya kepada nasabah, bank merugi besar, kehilangan daya saing nasabah, kecewa, dan pindah ke bank lain, rencana bisnis gagal. Selanjutnya ada risiko kepatuhan. Risiko akibat ketidakpatuhan pada regulasi OJK atau BI. Penyebab utamanya yaitu ada tidak memahami aturan OJK atau BI, mengabaikan batasan kredit pihak terkait, tidak ada sistem pengawasan yang baik, lalu kurangnya pelatihan karyawan. Contohnya, bank memberikan kredit melebihi batas maksimal yang diizinkan kepada perusahaan afiliasi, lalu melanggar peraturan OJK. Akibatnya bank disanksi, bank kena denda dan dilarang membuka cabang baru. Dampaknya yaitu bank dikenakan sanksi reputasi rusak, nasabah kehilangan kepercayaan, peluang bisnis hilang. Lalu untuk yang terakhir ada risiko reputasi. Risiko akibat tercorengnya nama baik, layanan nasabah buruk, isu negatif di media atau viral di media sosial, penanganan keluhan yang lambat, keterlibatan dalam skandal. Contohnya nasabah bank XYZ mengeluh tentang seringnya gagal transfer dan pelayanan yang lambat. Keluhan tersebut viral di media sosial dan media massa memicu eksodus nasabah ke bank lain. Lalu dampaknya ke bank dan nasabah itu bank kehilangan nasabah, dana berkurang, kepercayaan publik hancur, nilai saham bank menurun.